Pada awal pemerintahannya, Muhammad Tughluq tampak melanjutkan tradisi memperluas wilayah, dan dalam hal ini, dia bahkan lebih sukses dibanding Alauddin. Namun ambisinya yang tak terkendali akhirnya berujung pada kejatuhan Kesultanan Delhi. Alauddin telah puas dengan menaklukkan raja-raja dari selatan, Muhammad Tughluq ingin mencaplok wilayah mereka, juga. Sebagai putra mahkota, dia telah melakukan kampanye melawan Warangal, dan dia mungkin juga telah mencapai Madurai, yang telah ditaklukkan oleh Malik Kafur, beberapa dekade sebelumnya. Segera setelah naik tahta, dia menaklukkan Kampili, di daerah di mana nantinya Vijayanagar dibangun. Bagian utara kerajaan Hoysala, juga dianeksasi pada waktu itu. Untuk memerintah kerajaannya yang luas, dari ibu kota yang lebih sentral, Muhammad Tughluq membangun ibu kota yang baru di Daulatabad, Yadava ibu kota lama di Devagiri. Barani melaporkan, proyek kedua Sultan Muhammad yang merusak ibu kota kekaisaran, dan menyusahkan para kepala suku negara, adalah menjadikan Deogir, Devagiri, ibu kota di bawahnya bernama Daulatabad. Tempat ini memegang posisi sentral. Tanpa konsultasi apapun, tanpa melihat keuntungannya dengan cermat, dan kerugian di setiap sisi, dia membawa kehancuran ke Delhi, itu kota yang selama 170 atau 180 tahun telah tumbuh dalam kemakmuran, dan menyaingi Baghdad dan Kairo. Deskripsi Barani tentang penderitaan yang menimpa orang-orang yang terpaksa meninggalkan Delhi ke Daulatabad, sepenuhnya dikonfirmasi oleh detailnya laporan musafir Afrika Utara yang terkenal, Ibn Battuta, yang berada di India, pada masa pemerintahan Muhammad. Meskipun masuk akal untuk memiliki ibu kota yang terletak lebih terpusat, seluruh usaha tidak hanya gagal tetapi memberikan kontribusi untuk jatuhnya kesultanan. Di tahun-tahun berikutnya, kerajaan Mughal menderita nasib yang sama setelah Aurangzeb mendirikan ibu kota barunya di Aurangabad, hanya beberapa mil dari Daulatabad. Setelah bergeser ke Daulatabad, Muhammad Tughluq kehilangan kendali atas India Utara, tanpa bisa untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di selatan. Ketika dia akhirnya kembali ke Delhi, ini dianggap sebagai tanda kelemahan dan negara merdeka muncul di selatan. Pada tahun 1334, gubernur di Madurai mendeklarasikan kemerdekaannya, memanggil dirinya Sultan Mabar. 4 tahun kemudian Bengal mengikutinya dan masuk tahun 1346, kerajaan Vijayanagar didirikan. Di India Tengah Kesultanan Bahmani didirikan pada tahun 1347. Pusat-pusat sejarah regional lama di India, dengan demikian sekali lagi muncul dengan sangat jelas, seperti yang akan mereka lakukan, 4 abad kemudian setelah kematian Aurangzeb. Mengambil contoh Alauddin, Muhammad Tughluq juga memperkenalkan reformasi ekonomi dan administrasi untuk mendukung kebijakannya ekspansi. Dia mencoba memperluas sistem administrasi langsung, yang Alauddin hanya dilaksanakan di wilayah inti kesultanan, untuk semua provinsi kerajaannya yang luas. Padahal Alauddin telah mengumpulkan banyak sekali pendapatan, dalam bentuk barang dari wilayah inti. Untuk mengamankan persediaan makanan untuk Delhi, Muhammad meminta uang tunai untuk transfer, mengantisipasi pendapatan provinsi ke ibu kotanya. Ini sebelum waktunya ketika perak mengalir ke India dari barat dan karena itu Muhammad memukul atas ide yang sama sekali tidak sesuai dengan tradisi India. Itu nilai nominal koin India tidak pernah menyimpang jauh dari mereka nilai intrinsik. Tapi sekarang Muhammad mengeluarkan koin tembaga, mata uang token yang dibenci oleh rakyat. Seperti nilai intrinsik dari koin-koin ini rendah, pemalsu bisa mendapat untung besar dan laporan kontemporer menunjukkan bahwa setiap rumah diubah menjadi tambang. Muhammad terpaksa menarik mata uangnya hanya 3 tahun setelah dia meluncurkan kecerobohan ini. Untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan ini dia mengumumkan 2 kampanye besar melawan Persia dan Asia Tengah yang akhirnya benar-benar tidak berhasil. Setelah semua rencananya yang ambisius gagal, pemerintahan Muhammad Tughluq merosot menjadi pemerintahan teror yang telah dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Battuta. Penindasan dan eksploitasi harus ditanggung oleh populasi pedesaan. Namun, korban utama pemerintahan teror Muhammad, sebagian besar adalah Muslim dan kadang-kadang bahkan ulama terpelajar yang dia tidak ragu untuk menghilangkan jika pandangan mereka tidak menyenangkannya. Senja Kesultanan Delhi.
14. Sultan penting terakhir Delhi adalah sepupu Muhammad Tughlaq, Firoz Shah, yang menggantikannya pada tahun 1351 dan menikmati waktu pemerintahan yang sangat lama selama 37 tahun. Firoz sekali lagi mengkonsolidasikan posisi kesultanan sebagai wilayah India Utara dan tidak berusaha untuk merebut kembali India Tengah dan Selatan. Namun, dia mencoba untuk menegaskan kembali kendalinya Benggala, tetapi kampanyenya pada tahun 1353 sampai 1354 dan 1359, kecuali kemenangan di Orissa, tidak berhasil. Pada 1362 dia memulai kampanye melawan Sind dan Gujarat yang hampir berakhir dengan bencana. Selama 6 bulan tidak ada berita tentang Sultan yang sampai ke Delhi dan diasumsikan bahwa dia telah tewas di gurun. Itu adalah nasib baik Firoz di saat-saat sulit ini. Delhi berada di tangan pengikut setianya, Jahan Khan, seorang mualaf Hindu dari Telangana. Firoz adalah pembangun masjid, benteng, dan kanal yang hebat. Firoz Shah Kotla, benteng bertingkat ibu kotanya, masih ada di Delhi. Di sana dia memasang 2 pilar Ashoka yang dia bawa dengan kesulitan yang hebat dari provinsi yang jauh. Dia berkonsultasi dengan para Brahmana untuk menguraikan prasasti pada pilar-pilar ini, tetapi bahkan mereka tidak dapat membaca naskah kuno. Seperti pendahulunya, Firoz juga memperkenalkan beberapa reformasi. Dia menghapuskan siksaan dan memperpanjang pajak pemungutan suara atau jizyah kepada para Brahmana yang memilikinya sampai sekarang dibebaskan darinya. Dia memutuskan untuk mengirim budak kepadanya dari provinsi yang masuk Islam dan untuk memberi penghargaan kepada mualaf dan keliling di Delhi dengan hadiah. Ini jelas merupakan tujuan kebijakan yang disengaja untuk mengamankan dukungan dari umat Islam yang setia di dalam dan sekitar ibu kotanya. Ketika Firoz meninggal pada tahun 1388, Kesultanan Delhi segera bubar. 2 kerabatnya terlibat dalam perjuangan sia-sia untuk suksesi dari mereka benteng di 2 benteng ibu kota. Sedangkan hampir semua provinsi gubernur mencapai status de facto penguasa independen. Kesultanan Delhi akhirnya hancur pada tahun 1398, ketika Timur menukik ke India dan merebut Delhi setelah penaklukannya atas Persia tahun 1387 dan penangkapan terakhir Baghdad tahun 1393. Selama 3 hari tentara Timur terlibat dalam pesta pembunuhan dan penjarahan di ibu kota India. Populasi Hindu dimusnahkan, umat Islam terhindar, meskipun mungkin properti mereka tidak. Perbuatan para prajurit Turki ini bahkan mengejutkan Timur, yang menulis dalam autobiografinya bahwa dia memang demikian tidak bertanggung jawab atas peristiwa mengerikan ini dan hanya tentaranya yang seharusnya disalahkan. Bagaimanapun setelah Timur meninggalkan Delhi tetap tidak berpenghuni cukup lama. Kesultanan Delhi hampir tidak ada lagi selama 15 tahun setelah serangan Timur. Gujarat, Malwa dan Jaunpur dekat Varanasi muncul sebagai kesultanan dengan hak mereka sendiri. Di barat, Lahore, Multan dan Sind tetap berada di bawah kendali keturunan dan penerus Timur. Dari 1414 ada lagi Kesultanan Delhi di bawah dinasti Sayyid, tapi itu pengaruh terbatas pada Doab. Pada 1451 Buhlul Khan dari Afghanistan klan Lodis mendirikan dinasti baru di Delhi, yang sekali lagi menegaskan kontrolnya atas India Utara. Buhlul Khan sendiri ditaklukkan Kesultanan Jaunpur dan penerusnya, Sikandar dan Ibrahim, termasuk Gwalior dan Bihar. Para Sultan Lodi dan khususnya yang berumur pendek dinasti Sher Shah mendirikan administrasi yang efisien di wilayah tengah kerajaan mereka yang kemudian memberikan landasan yang baik untuk mesin pemerintahan Mughal. Untuk menguasai Gwalior dan negara Rajput, Sikandar membangun ibu kota baru di Agra. Ini juga melayani Mughal dengan baik pada tahap selanjutnya. Sikandara dekat Agra, tempat makam Akbar berada terletak, dinamai Sikandar Lodi. Di Taman Lodi di New Delhi makam para Sultan Lodi yang kokoh adalah monumen terakhir dari kesultanan. Mereka sangat kontras dengan makam Humayun di dekatnya, dibangun hanya beberapa dekade kemudian, yang terakhir menunjukkan pengaruh yang baru gaya Persia yang mencirikan seni dan arsitektur Mughal. Masalah penetrasi administrasi. Sultan Delhi tidak pernah berhasil mengkonsolidasikan sebuah kerajaan yang terdiri dari sebagian besar India.
Meskipun mereka pasti memiliki sarana militer menaklukkan India, mereka tidak dapat membangun administrasi yang memadai di mana mereka bisa menembus negara dan menguat aturan mereka. Organisasi pribadi dan patrimonial yang berlaku di alam abad pertengahan ini tidak akan pernah bisa melayani tujuan untuk mengendalikan jarak provinsi. Intervensi militer sesekali atau perombakan raja Hindu atau gubernur Muslim tidak membuat banyak perbedaan dalam hal ini. Yang baru keistimewaan kesultanan adalah bahwa para sultan mendasarkan kekuasaannya pada, atau bahkan berbagi kekuatan ini dengan, elit militer asing yang diikat bersama oleh Islam dan kedekatan suku tertentu. Pada pertengahan abad ke-13 Sultan Balban mendirikan jaringan pemerintahan asing Turki atas India dengan kekuatan khusus. Tapi itu sistem yang tidak bisa bertahan lama, sangat rapuh, karena para sultan tidak mampu menembus sektor pedesaan Hindu dengan cara ini. Alauddin mencoba yang terbaik memecahkan masalah dengan memperkenalkan penilaian pendapatan langsung dan pembatasan kekuatan tengkulak pedesaan. Namun, dia bisa melakukan ini dengan beberapa sukses hanya di wilayah inti kerajaannya, di mana militer terus-menerus kehadiran pasukan tetapnya akan membungkam semua upaya perlawanan. Itu reproduksi sistem ini di provinsi mungkin saja terjadi, tetapi akan meningkatkan bahaya gubernur yang kuat berbalik melawan sultan, sesuatu yang sering mereka lakukan. Langkah Muhammad Tughluk untuk menempatkan ibu kotanya di tempat yang lebih sentral untuk memudahkan kontrol provinsi yang jauh cukup logis dalam konteks ini, tapi memang begitu ditakdirkan untuk tetap menjadi tindakan terisolasi kecuali administratif penetrasi juga ditingkatkan. Eksperimennya dengan mata uang tembaga menunjukkan bahwa dia juga dapat mentransfer pendapatan provinsi secara tunai ke ibu kotanya masuk akal, tetapi terbukti menjadi kegagalan yang lebih menyedihkan karena alasannya dibahas di atas. Sebenarnya, dua tindakan sewenang-wenang ini, relokasi ibu kota dan pengenalan mata uang baru, tunjukkan dengan contoh cara bagaimana tanggapan terisolasi terhadap tantangan administrasi penetrasi kerajaan yang luas terikat untuk memperburuk keadaan dan tidak membantu memecahkan masalah mendasar dari sistem pemerintahan yang tidak memadai. Pembentukan wilayah militer atau IKTA adalah aspek lain dari ini masalah. Awalnya para penakluk Islam menemukan pemberian wilayah tersebut kepada menjadi metode yang mudah untuk memuaskan keserakahan para perwira tinggi mereka yang memilikinya membantu mereka untuk menaklukkan negara. Pada saat yang sama sistem ini membantu membangun kontrol dasar atas daerah pedesaan. Tapi sejauh itu perdikan seperti itu menjadi turun-temurun, selalu ada bahaya terlalu kuat subjek memberontak terhadap sultan. Oleh karena itu Alauddin membatalkan ini dan membayar gaji tetap para perwiranya dari perbendaharaannya. Muhammad Tughluk ingin melanjutkan sistem ini, tetapi ternyata dia akan melakukannya harus menaikkan permintaan pendapatan dan mengubahnya menjadi uang tunai, yang dihasilkan dia memulai kebijakan mata uangnya yang menentukan. Setelah semua ini merusak percobaan Firozshah kembali ke sistem lama pemberian militer wilayah kekuasaan. Dengan demikian feodalisme militer dari tipe prebendal didirikan dengan kokoh. Tuan-tuan feodal termasuk elit asing yang berbeda dari masyarakat pedesaan yang mereka kendalikan, sebuah fenomena yang sama-sama mencirikan yang lain negara dan periode sejarah lainnya ketika feodalisme tidak tumbuh bawah tetapi dipaksakan dari atas oleh penakluk. Elit asing ini dari kesultanan tidak mengkooptasi tokoh-tokoh lokal, bahkan orang India pun tidak Islam, dan memandang rendah orang India sebagai orang yang inferior. Ini mungkin telah meningkatkan solidaritas elit penguasa ini, itu pasti menghambat penetrasi administrasi negara. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa alasan utama kegagalan kebijakan Sultan Delhi adalah penganiayaan fanatik mereka terhadap umat Hindu. Dia memang benar bahwa beberapa sultan melakukan tindakan kejam yang berlebihan. Lebih dari ini ekses dan penekanan pada konversi, sikap acuh tak acuh permanen dari elit penguasa mencegah integrasi orang India, bahkan orang India yang berpindah agama, ke dalam sistem politik kesultanan. Sistem Mughal seperti yang berkembang di pemerintahan Akbar sangat berbeda dalam hal ini, ia menawarkan banyak hal peluang kemajuan bagi orang India dan dengan demikian juga mencapai banyak hal tingkat penetrasi administrasi yang lebih tinggi. Tapi kita juga harus menekankan itu Kesultanan Delhi membuat dampak yang pasti pada sejarah India dengan melakukan pelanggaran batas-batas regional dan memproyeksikan sebuah kerajaan India yang dengan cara tertentu menjadi pendahulu dari negara nasional yang sangat tersentralisasi saat ini.
Ini pelanggaran hanya berselang, tetapi mereka pasti melampaui apapun dicapai oleh kerajaan-kerajaan Hindu abad pertengahan awal.